warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam ini mau apa? Mau apa saja? Karena aku pengen ngopi, tapi kok jajan segini kayak gitu. Tapi ini ntar kalau aku nggak minum kopi ya kepala cenut gitu. Habis mandi ya, iya habis mandi. Kenapa mandinya malam-malam? Ya gimana ya, pokoknya aku itu ya, aku entah itu dingin entah itu musim panas, kalau mandi itu harus selesai kerja sama baru mandi ya. Terus kalau mandi sore, misalnya mandi sore ya, kalau mandi sore ntar masih masak lagi, terus keringatan lagi, jadi nggak bisa kayak gitu, saya nggak bisa. Jadi harus selesai kerja, habis itu mandi. Habis mandi tidur kan enak kayak gitu. Tapi aku ya kalau ya nggak tidur sih, maksudnya kan nggak enak kalau jam segini mandi, jam segini apa jam 7 setengah 8 mandi atau jam 8 mandi, itu nanti cepat tidur karena kan mata udah ngantuk kayak gitu kan. Tapi kalau mandinya jam 10, jam 9, setengah 10 kayak gitu, itu ntar mandinya tidurnya malam. Karena apa? Karena habis mandi segar lagi kayak gitu. Jadi ya kayak gitu aja. Malam ini nggak ada cerita sih, nggak ada cerita, cuma bikin video aja, tapi nggak tahu videonya ya, karena aku dari tadi bikin video nggak jadi deh, jelek semua. Kayak video masak juga ntar aku potong-potong itu, soalnya kayak nggak itu, gimana ya, kayak nggak itu, maksudnya itu bukan karena masalah itu ya, karena masalah saya sendiri, maksudnya saya lagi males, lagi kedatangan tamu spesial, rutinitas bagi seorang wanita. Aku pikir semua wanita mengalaminya gitu. Awalnya ya kayak gini, kepala pusing. Nah, sekarang pusing banget jadinya kalau aku nggak ngopi ya tambah pusing. Tapi ntar saya pasti ngopi, meskipun walaupun cuma aku minum sedikit ya gitu nggak masalah, besok pagi bisa minum lagi kayak gitu. Tapi biasanya aku juga itu karena pusing, mata juga udah mulai mengantuk, mataku udah ngantuk kayak gitu, mata udah mengantuk, jadinya matanya pengennya tidur. Mau cerita apa ya? Cerita apa? Cerita masalah orang tuaku itu ya, bapakku ya, emang bapakku itu orangnya itu nggak mau, maksudnya itu walaupun gagal tetap aja usaha kayak gitu. Ibaratnya kan kayak bapakku ya, aku akuin kayak bapakku dari kecil itu ya, aku dari kecil ya, aku akuin ya, dari kecil ya, aku akuin ya, dia itu di jualan rosokan juga pernah, jualan apa itu bubur kacang hijau juga pernah, jualan mainan kayak mainan itu juga pernah. Nah, jualan mainan ini saya udah ikut mengalaminya, maksudnya ikut menjaga atau membantu orang tuaku untuk jualan itu mainan. Kayak misalnya di tempat, kayak tetangga, misalnya tetangga kampung ada punya hajatan kayak gitu kan, bapakku kalau enggak ya nyuruh aku kayak gitu, ntar kamu datang ke sini, di sini ada itu hiburan kayak gitu ya. Alhamdulillah ya,
alhamdulillah emang rezeki itu kalau udah ditakdirkan ke kita pasti datang ke kita kayak gitu, walaupun itu entah hasilnya memuaskan atau tidak, tetap aja akan mampir ke kita kayak gitu. Jadi kita selalu harus bersabar dan bersyukur kayak gitu. Ya aku akuin kayak bapakku kan ya itu tadi jualan mainan, terus jualan bubur bakso. Kalau bubur bakso itu aku masih, kalau bubur bakso aku nggak ikut karena itu baksonya kan gerobak dorong kayak gitu, pakai gerobak dorong kayak gitu. Kalau masa kecil aku kan itu masih pakai gerobak, belum ada sepeda, ya ada tapi kan belum semuanya punya kayak gitu. Sepeda pun juga sepeda roda 2 itu, sepeda ayun itu pun juga jarang yang punya kayak gitu. Jadi bapakku pakai gerobak itu didorong, nggak tahu sampai di mana-mana, pokoknya bapakku didorong kayak gitu. Ya ntar kalau masih sisa sedikit pun tetap saya ambil, saya minta kayak gitu. Kayak udah kalau bapak pulang masih ada enggak kayak gitu, tanyain masih ada enggak ada, ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Kan kadang kan itu kan bawahnya kayak arang kan, pakai arang kan, jadi hangat terus kayak gitu loh. Jadi kayak hangat terus kayak gitu. Jadi kayak bapakku usaha semacam-macam lah, usaha macam-macam ya. Kalau nggak jualan kan tukang kayu juga, tukang batu juga kayak gitu ya. Kalau nggak ada yang nyuruh, kalau nggak kerja keluar kota ya, pokoknya kan kalau bapakku ke kalau Semarang kayak gitu, kalau bangunan kan Semarang, Solo, Jakarta kayak gitu. Jadi itu pokoknya bapakku itu dari kecil dia itu berusaha, meskipun entah itu berhasil entah itu gagal. Sampai sekarang pun bapakku tetap berusaha, meskipun dia udah ya ibarat kata umurnya udah 60-an lebih lah ya, mungkin 60-an lebih lah ya, 60-an lebih kayak gitulah, mungkin 60-an lebih lah, sekitar segitulah umurnya kayak gitu. Jadi ya tetap usaha kayak gitu. Kayak simbokku juga kayak gitu. Simbokku ya jualan jualan apa itu dulu, bikin anyaman kloso, tiker. Nah, tiker dari apa itu ya, yang dari yang anyaman yang kecil-kecil itu, lali jenenge, sing kloso, asli kloso zaman dhisik lho. Mbokku gawe ngono kuwi. Nek yo gawe ngono kuwi, nek sing ngakon ya pokoknya kalau ada yang nyuruh nanam padi ya nanam padi, metik padi ya metik padi, ada yang nyuruh pokoknya kedua orang tua itu usaha apapun dilakukan, yang penting menghasilkan uang, entah itu rugi entah itu menguntungkan, yang penting mereka mencoba kayak gitu. Nah kayak saya pun juga sebenarnya kayak saya juga mengikuti jejak mereka kayak gitu. Makanya sewaktu aku punya anak kecil, kayak aku punya anak kecil yang gede, aku berusaha jualan ya kayak sosis goreng, terus telur goreng yang itu kan pakai jumpuk kayak itu, yang pakai wajan kayak itu, pokoknya ya telur goreng, sosis goreng kayak gitu. Terus jualan es di rumah, mie ayam kan gitu. Saya itu mengikuti jejak orang tua aku kayak gitu. Jadinya walaupun entah itu berhasil atau enggak, yang penting berusaha kayak gitu.
kelapa muda juga pernah, kelapa muda waktu itu, tapi sekarang udah nggak boleh jualan di pinggir jalan di situ, jadinya udah nggak jualan kayak jualan nasi ya, kayak simbokku jualan nasi urap, nasi pecel di pasar jam 3 malam berangkat ke pasar, dialami. Pokoknya mereka berdua itu ya untuk menyambung hidup ya, maklum ya, aku kan udah bilang kan kalau bapak aku nggak bisa menulis membaca kayak gitu, jadinya ya bisanya cuma berusaha, kalau hitung-hitungan bisa, makanya kalau dia masalah duit kan tahu kayak gitu, jadinya dia usahanya cuma kayak gitu jualan, tapi mau jualan buka toko besar juga nggak bisa, maksudnya kan usahanya juga tempatnya kan harus cari tempat, cari itu, tapi ya namanya orang gimana ya, usaha ya tetap aja ada halangannya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting usaha gitu aja, kayak orang tua aku kayak gitu dulunya usahanya kayak gitu. Terus saya mengikutinya, namanya kan untuk mencari rezeki kan ya, kalau rezeki pasti mampir, kalau enggak ya anggap aja itu ujian gitu ya. Begitulah cerita saya malam ini, tidak usah banyak-banyak karena ceritanya cuma itu aja, cerita kisah perjalanan orang tua saya yang berusaha dari macam-macam kayak gitu. Kan dulu kalau mainan, jualan mainan kan ada lotre uang, ada lotre itu kayak gitu. Itu makanya kenapa itu ya, dari kecil itu kayak saya itu udah dididik ya, nggak simbokku, nggak bapakku ya dididik aku ya ngono kuwi kayak cilik dikon kerja wae, maksudnya kon kerja kon latihan gitu nih, makanya kayak masak wis cilik kan, cilik wis diomongi kowe masak, kowe ngene kudu iso nyuci ya, makanya kan aku ora tau dolan ya, dolane maksudnya ki nek kaya dolan-dolane canom rono malam minggu, dina minggu dolan nggak tahu. Nek dolan cacah cilik kan wajar, cilik-cilikane emang cilikannya dolan ya wajar kayak ngene. Maksudnya dolan cacah cilik pelayan kan cilikan ki kan ngono ki wajar, cilikane bocah kan wajar. Ya wis ngono kuwi, tapi ya tetep ae dikon masak, nek kaya masak kon masak kaya wis pokoke wis kisah wong tuaku asline ya ora ya gak sugih ya gak iku ya alhamdulillah uripe iki ya selalu, maksudnya ya usaha ya selalu lancar teh iku guys, pokoknya wong tuaku iki dagang apa dilakoni oleh wong tuaku, takon ya bapakku iki gak menyerah ibaratnya dolanan, wis dodol bubur kacang ijo, dodol apa es kelapa muda, wis dadi penebas pari, dadi apa ini anu apa tuku kewan apa jenenge ya kuwi pokoknya penjual kewan ya, maksudnya itu sapi didol neh ngono kan lho, dagang wong Jawa ngaran dagang sapi ya, pokoknya sak entuke sapi apa wedhus ya ngono kuwi, pokoknya ini bapakku dilakoni kabeh sampai diapusi wong, sapine wong sapine kok ngene wong kan diwehne anu entrane diwehne dagang gede, malah dagang gedene ya ngapusi duite ra metu-metu, tibane ora numpak sing ngapusi ana wong 10 kok 5 ngono. Akhire wonge minggat. Mbah, barang apa sing kena dijikuk bapakku ora kebagian. Soale ra iku telat tekone sing entuk apik, ya sing entuk apik. Pokoke napane sing duwe dagang besar iki sing jero omahe ngono diangkut karo sing pokoke sing bersangkutan diutang kok. Yes, ngono kuwi ceritaku malam ini, tak ada yang spesial ya, karena aku sendiri lagi nggak enak badan,
dan perut juga gimana rasanya karena lagi kepala juga pusing, mata ngantuk. Ya udah komplit hari ini aku, makanya ya udah cuma ini video saya di malam ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lain kali.